Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita lanjutkan pembahasan untuk kimia fisika. Untuk kali ini adalah membahas tentang katalisis ya. Jadi nanti kita akan membahas khusus katalisis enzim, di mana diantaranya ada persamaan Michaelis-Menten, kemudian ada konstanta katalitik dan efisiensi katalitik ya nanti ya. Nah, seperti biasa kita awali dengan teori ya. Teori pertama adalah persamaan Michaelis-Menten. Di sini sebuah enzim jika bereaksi dengan substrat ya, persamaannya adalah membentuk kompleks enzim substrat ya. Nanti ada harga Ka dan Ka aksen A ya. Kemudian enzim substrat ini akan berubah menjadi produk plus enzim lagi. Artinya enzim ini sebagai katalis tidak ikut bereaksi ya. Namun ikut menjadi sebuah pembantu mempercepat reaksi yang di akhir kembali kepada bentuk mula lagi, bentuk enzim lagi. Dengan persamaan seperti ini, maka kita dapat menghitung nanti ya kecepatannya berapa, kemudian konstantanya berapa, itu menggunakan persamaan Michaelis-Menten seperti ini. V sama dengan Kb dikalikan konsentrasi dari enzim saat 0 ya, per 1 plus konstanta Michaelis per substrat saat 0. Nah, persamaan ini ya tergantung dari perbandingan antara substrat dengan konstanta Michaelisnya. Jika saat substrat sangat kurang dari Km, maka lajunya bergantung pada S0 ini ya. Sehingga persamaannya laju menjadi Kb per Km kalikan konsentrasi substrat dikalikan konsentrasi enzim saat 0. Jika saat substrat ini sangat besar atau saat melebihi harga dari konstanta Michaelisnya, laju mencapai maksimum dan tidak tergantung oleh S0 sehingga harga V ini menjadi V maksimal. Nah, V maksimal sehingga harganya menjadi Kb dikalikan E0 karena S-nya yang sebelah sini sudah tidak tergantung dengan ini ya. Nah, maka dihilangkan, tinggal Kb dikalikan E0. Sehingga jika kita substitusikan harga V ini ya ke dalam Kb dikalikan E0 ya, ini menjadi V max. Jadi untuk persamaan ini ya kita bisa substitusi menjadi V max. Jika persamaannya menjadi V sama dengan V max per 1 plus Km per S0. Nah, di sini kita bisa mengubah persamaan ini ke dalam sebuah persamaan matematis ya. Ini diubah menjadi 1 V ya, ini menjadi sumbu Y. Nah, ini sama dengan M. Ini adalah harga X. Nah, ini adalah B. Sehingga persamaannya menjadi Y sama dengan MX plus B. Sehingga jika sudah ketemu persamaan seperti ini, kita bisa membuat sebuah grafik ya. Nanti grafik itu bisa kita manfaatkan untuk mencari harga Km, harga Vmax ataupun harga S0 dan sebagainya. Langsung saja teman-teman ya, untuk contoh soalnya. Enzim karbonat anhidrase mengkatalisis hidrasi CO2 pada sel darah merah menghasilkan ion bikarbonat. Sesuai reaksi berikut ya, ada CO2 nanti plus H2O akan menjadi HCO3- plus H+. Data berikut didapat dari reaksi tersebut pada pH 7,1 dengan suhu 273,5 Kelvin dan konsentrasi enzim 2,3 mmol desimeter min 3. Dengan menggunakan data pada tabel, tentukan konstanta Michaelis-Menten pada suhu ini. Dari persamaan tadi ya, kita bisa membuat sebuah persamaan garis. Nanti kita bisa mencari harga Km-nya atau konstanta Michaelis-Menten-nya. Sebelum itu, karena tadi sumbu Y dan sumbu X-nya, nah ini ya, ini adalah 1 V dan 1 konsentrasi, maka kita harus mengubah ini menjadi 1 CO2 atau menjadi 1 dari konsentrasi, dan ini adalah 1 V atau 1 dari laju sesuai dengan persamaan tadi, sehingga kita bisa menghitung masing-masing harga 1 CO2 dan 1 V. Jadi kita sudah menghitung harga 1 CO2 dan 1 V pada masing-masing data, sehingga kita tinggal masukkan ke dalam tabel ini. Ya, jadi tabelnya menjadi seperti ini, sehingga kita tinggal membuat persamaan garisnya seperti biasa ya. Jadi ini adalah hasil dari plot grafik Michaelis-Menten antara sumbu X 1 CO2 dan sumbu Y adalah 1 V. Garisnya garis lurus, sehingga kita bisa mencari
nanti harga KM-nya menggunakan harga slope dari persamaan garis ini. Nah, cara membuat grafik ini teman-teman sama dengan sebelumnya ya. Jadi kita buat dulu insert dulu ya, di sini kita insertkan, kemudian chart ya, pilih aja yang XY scatter, kemudian pilih scatter with straight lines and markers, kemudian kita klik ya, nanti akan muncul data seperti ini. Nah, datanya jangan terbalik ya teman-teman ya, harus X diletakkan di X dan Y letakkan di Y, sehingga nanti adalah sumbu X nya adalah seper dari konsentrasi CO2, kita masukkan ke sini 4 ya, maka cukup di sini. Kemudian untuk harga dari sumbu Y kita masukkan harga seper V, masukkan ke sini, kita copy, masukkan langsung ke sini ya. Nah, sehingga nanti hasilnya akan menjadi seperti inilah, lurus sama dengan yang ini ya. Nah, ini lebih panjang karena saya perpanjang ini ya. Jika kita perpendek ya akan jadi seperti tadi ya. Nah, sama aja ya. Kemudian kita berikan bisa aksis tabel ya. Tabel ini tadi adalah harga dari seper CO2, di sini adalah harga dari seper V. Nah, kita berikan ininya plot ya, katalis ya, terserah seperti apa. Warnanya sudah bisa teman-teman atur, terserah pakai warna apa ya. Ini juga boleh. Nah, sudah jadi. Jadi kita sudah membuat sebuah grafik dari katalis Michaelis Menten. Ya, kita kembali pada grafik yang tadi. Jika sudah lurus, maka kita bisa mencari harga dari KM-nya. Nah, ingat tadi harga dari KM itu adalah sini ya teman-teman. Kita bisa mencari harga dari KM menggunakan M ini, menggunakan slope. Nah, jadi harga slope di sini harganya adalah slope itu ya adalah KM per Vmax. Nah, maka kita harus mencari harga slope-nya dulu di sini ya teman. Kita cek dulu slope-nya. Nanti tinggal kita masukkan. Ya, kita klik, kemudian klik kanan, edit data ya. Kemudian kita cari slope-nya. Nah, slope-nya tidak ketemu ya. Coba kita cek lagi nanti. Slope-nya di sini ya. Slope, saya taruh bawahnya di sini sama dengan slope ya. Kemudian noun YS, Y-nya tadi adalah harga dari seper V ya. Ini kemudian titik koma, masukkan noun XS, kemudian tutup kurung, kita enter. Nah, harganya slope adalah 40. Nah, sekarang kita sudah ketemu harga slope 40. Nah, apalagi harga yang perlu dicari lagi? Slope sudah ketemu ya. Sekarang kita tinggal mencari harga Vmax. Dari mana ini? Kita bisa mencari dari intercept-nya. Karena apa? Karena tadi dari persamaan bahwa ini Vmax yang ini kita bisa cari dari intercept-nya. Nah, ini loh, Vmax ini ya, dari intercept-nya B. Jadi kita bisa cari dari sini ya. Kita klik dulu pada tabelnya ini atau grafiknya ini ya, klik kanan, kemudian edit data. Saya tulis di sini nanti ya, intercept ya, intercept. Nah, sehingga klik sama dengan ya, intercept. Nah, ini sudah keluar rumusnya. Nah, noun YS-nya sumbu Y adalah seper V ya. Ini kita masukkan lagi ya, kemudian titik koma, kemudian masukkan sumbu X. Nah, sehingga ini kita masukkan tutup kurung, kita enter. Nah, harganya adalah 4. Jadi kita ketemu harga slope kemiringan 40 dan harga interceptnya adalah 4. Kita sudah punya data ini. Nah, sehingga ya harga dari Vmax tadi bisa kita tentukan. Ya, sebelum itu kan tadi ya. Nah, ini ya Vmax ini dalam persamaannya adalah seper Vmax sama dengan B. Nah, artinya harga B ya, B kan sama dengan seper Vmax. Nah,
Sehingga kita bisa mencari harga Vmax dengan 1/B, ya kan? Nah, sehingga harga Vmax ini adalah 1/B-nya tadi adalah interceptnya adalah 4. Nah, sehingga ini menjadi 0,25 ya. Satuannya adalah milimol per dm pangkat 3 ya, per second ya. Sehingga harga Vmax sudah kita ketahui, kita masukkan ke dalam persamaan yang ke sini slope-nya. Nah, slope nanti harganya adalah berapa? 40 ya. Slope 40, KM-nya yang kita cari ya. Kemudian Vmax-nya adalah 0,25. 40 kali 0,25 adalah 10 ya. Nah, 10. Jadi harga KM di sini adalah 40 dikalikan 0,25 sama dengan 10. Nah, persamaannya 10 milimol per dm K3. Nah, jadi sini udah ketemu harga KM-nya 10 dan harga Vmax-nya adalah 0,25. Jadi ini cara mencari harga KM dan Vmax dari persamaan Michaelis-Menten grafiknya ya. Pertanyaan sudah terjawab ya. Tentukan konstanta Michaelis-Menten pada suhu 273,5 Kelvin. Ini harganya adalah 10 milimol per desimeter pangkat 3. Ini min 3 ini karena letaknya di atas. Jika kita di bawah menjadi dm pangkat 3. Nah, jadi teman-teman, untuk persamaan Michaelis-Menten bisa kita aplikasikan ke dalam sebuah soal ya. Sebuah reaksi terkatalisis enzim terhadap substrat pada suhu 25 Celcius memiliki konstanta Michaelis-Menten sebesar 0,032 mol desimeter pangkat min 3. Laju reaksi sebesar 2,05 kali 10 pangkat min 4 mol desimeter pangkat min 3 second pangkat min 1. Ketika konsentrasi substrat sebesar 0,875 mol desimeter pangkat min 3. Berapa kecepatan maksimum reaksi ini? Jadi di sini ada yang diketahui bahwa diketahuinya itu ada harga dari ini ya, KM ya. KM sama dengan 0,032 mol dm pangkat min 3. Kemudian ada lagi dari V sama dengan 2,05 kali 10 pangkat min 4 mol dm pangkat min 3 S pangkat min 1. Kemudian ada S0 sama dengan 0,875 mol dm pangkat min 3. Jadi jika kita mencari harga Vmax, kita tinggal memasukkan ke dalam persamaan dari Michaelis-Menten ya. V sama dengan Vmax per 1 plus Km per S0 ya. Ini yang ditanya adalah harga dari Vmax dari enzim ini. Nah, sehingga kita masukkan ke dalam rumusnya ini, harga Vmax-nya itu yang dicari, sehingga harga Vmax menjadi V dikalikan dengan 1 plus Km per S0 ya. V-nya tinggal masukkan 2,05 kali 10 pangkat min 4 mol dm pangkat min 3 S pangkat min 1. Kemudian kalikan 1 plus harga KM-nya adalah 0,032 mol dm pangkat min 3 per dari S0 ya, 0,875 mol dm pangkat min 3. Sehingga ini kita kalikan ya semua ya, kita kalikan semua, hasilnya itu adalah 2,12 kali 10 pangkat min 4 ya, mol dm pangkat min 3 S pangkat min 1. Jadi harganya adalah sekian Vmax nya ya. Ini juga bisa kita ubah ke dalam milimol ya, kita kalikan 1000 sehingga harganya tinggal 0,212 ya. Serah teman-teman pakai yang mana, boleh mol boleh milimol. Jadi ini teman-teman pemanfaatan dari persamaan Michaelis-Menten, dia mencari Vmax, nanti juga bisa kita mencari V, mencari KM dan mencari S0 tergantung dari jenis soalnya. Kemudian untuk konsep yang selanjutnya itu ada yang namanya dengan konstanta katalitik ya, atau turnover frequency. Tambahnya adalah Kat ya. Kat ini adalah katalis. Pengertiannya adalah jumlah dari siklus katalitik yang dilakukan oleh sisi aktif pada interval tertentu dibagi dengan durasi dari interval. Untuk rumusnya adalah Kat sama dengan Vmax per E0. Nah, di sini kaitannya katalisis ini adalah dengan efisiensi katalitik.
dibaca dengan eta ya, ini lambang dari eta. Ini adalah konstanta laju efektif dari reaksi enzimatis. Mananya jika semakin besar harga eta, maka semakin efisien kerja enzim tersebut. Eta ini rumusnya adalah K katalisis per Km. Nah, K katalisisnya ini biasanya bisa diambil dari persamaan yang ini ya. Jadi biasanya kita menghitung K kat dulu, kemudian nanti harga efisiensi katalitiknya bisa ketemu. Contoh soalnya, sebuah reaksi terkatalisis enzim terhadap substrat pada suhu 25 Celcius memiliki konstanta Michaelis Menten sebesar 9,0 kali 10 pangkat 5 mol dm pangkat min 3. Kecepatan maksimum sebesar 2,24 kali 10 pangkat min 5 mol dm min 3 s min 1 ketika konsentrasi substrat sebesar 1,6 kali 10 pangkat min 9 mol dm pangkat min 3. Berapakah harga kakat dan eta dari reaksi tersebut? Apakah enzim tersebut efektif sebagai katalis? Nah, maka kita bisa menggunakan persamaan dua tadi ya, persamaan dua tadi. Jadi harga persamaan pertama atau cara pertama kita mencari harga dari K katalisis dulu. Nah, harga K dari katalisis adalah tadi V max per E0 ya. Nah, sehingga V max-nya kita cari. V max-nya tadi adalah ini ya, kecepatan maksimum. Ini adalah V max sebesar 2,24 kali 10 pangkat min 5 mol dm min 3 s min 1 per E0-nya ya. E0 tadi adalah 1,6 tadi ya. Konsentrasi substrat sebesar 1,6 ya. 1,6 kali 10 pangkat min 9 mol dm pangkat min 3. Sehingga harga ini langsung bisa kita hitung. Kita coret ininya ya, mol dan dm pangkat min 3-nya. Sehingga nanti harganya adalah 1,4 kali 10 pangkat 4 per second ya, atau second pangkat min 1. Ini adalah harga dari K katalisis. Sehingga untuk harga eta ya, ini bisa kita hitung. Rumusnya adalah K katalisis per dari Km. Nah, K katalisisnya adalah 1,4 kali 10 pangkat 4 S min 1 per Km-nya. Ini adalah, nah ini ya, harga konstanta Michaelis Menten 9,0 kali 10 pangkat 5 mol dm pangkat min 3. Sehingga harga etanya ini adalah 0,015 desimeter pangkat 3. Ini karena ke atas ya. Kemudian ini dalam mol pangkat min 1, ini karena menjadi ke atas min 1 dan S min 1. Jadi ini ya teman-teman, harganya 0,015. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah enzim tersebut efektif sebagai katalis? Sehingga tadi semakin besar harga dari eta maka semakin efektif satu enzim ya. Nah, sekarang kita cek perbandingan antara harga eta dibandingkan dengan harga Km gitu loh ya. Nah, harga etanya kan 0,015 ya. Sementara harga Km-nya adalah 9 kali 10 pangkat 5. Nah, harga ini apakah lebih kecil atau lebih besar dari harganya Km? Nah, ternyata harga ini ya 0,015 ini ternyata masih sangat lebih kecil daripada 9 kali 10 pangkat 5. Artinya katalisis ini masih belum efektif ya, belum efektif. Enzim ini belum efektif sebagai katalis karena harganya dari eta, efisiensi katalitiknya masih sangat kecil daripada harga dari Km. Nah, yang efektif seperti apa? Yang efektif adalah seperti ketika harga etanya itu lebih besar daripada harga Km ya. Itu adalah enzim yang efektif. Nah, sebagai tambahan juga ya teman-teman, bagaimana kita cara menentukan efektivitasnya dari katalitik ini ya. Untuk harga difusi dari enzim ini ya, maksimumnya adalah harganya 10 pangkat 8 sampai 10 pangkat 9 ya. Jika harganya masih belum mendekati ini atau melebihi ini, maka enzim itu secara katalisis belum efektif ya. Apalagi ini 0,15 adalah masih jauh dari 10 pangkat 8 ataupun sampai 10 pangkat 9. Jadi harganya masih belum efektif sebagai katalis atau catalytically not perfect atau not perfect yet. Jadi itu ya teman, untuk mencari bagaimana kesimpulannya sebuah enzim ini efektif atau tidak sebagai katalis. Jadi itu teman-teman
untuk materi katalisis enzim, pertama untuk mencari harga dari KM, dari harga dari efisiensi katalitik kita dan katalisis ya. Semoga bermanfaat, dipahami. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.